Di era new economy, kerja bukan lagi soal datang ke kantor, tapi soal nilai yang kamu bawa ke dunia. Bayangkan bisa bekerja dari mana saja, memilih proyek yang kamu suka, dan dibayar sesuai keahlianmu. Tapi, jadi freelancer profesional bukan cuma soal kebebasan. Ini soal strategi, disiplin, dan membangun reputasi yang membuat klien datang sendiri. Di video ini, dia punya langkah nyata untuk bertransformasi dari coba-coba freelance menjadi profesional yang siap bersaing di ekonomi digital. Kalau kamu siap mengubah skill jadi peluang, mari mulai. Halo, perkenalkan nama saya Devan Maulana Putra Dindra. Saya dari SMK Telkom Malang dari kelompok Bogem. Di sini saya membawakan topik New Economy. Oke Kak, boleh perkenalkan nama terlebih dahulu? Ya, nama saya Lutfi Rizaludin, saya NOC dari PT Antisesa Palladium Interchange. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaannya ya teman-teman. Menurut Kakak, seberapa penting peran inovasi dalam era New Economy? Menurut saya ya, kalau NOC di bidang New Economy ini mungkin sangat berperan penting ya, karena NOC ini juga menjadi tulang punggung di suatu usaha, di suatu tempat yang menghasilkan ekonomi yang memberikan kelancaran bisnis mereka di dunia digital, memberikan kenyamanan di mengakses ke internet yang dengan stabil juga. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu apakah pekerjaan NOC bisa dilakukan secara freelance atau remote? Kalau pekerjaan NOC ini sangat mendukung ya, karena di era sekarang ini kita bisa mengakses di berbagai mana tempat yang ada sinyal juga. Kita bisa menggunakan data seluler untuk mengakses perangkat, kita bisa melakukan monitoring dari jarak jauh, lalu kita bisa melakukan koordinasi juga dengan teman-teman yang ada di site. Dan menurut saya ini sangat mungkin dilakukan secara freelance ataupun remote. Oke, pertanyaan ketiga adalah apa saja tugas utama seorang NOC? Menurut saya tugas seorang NOC ya, yang utama adalah memastikan internet itu hadir di lokasi pelanggan atau mitra ataupun di tempat-tempat yang ada untuk berbisnis juga. Lalu juga memikirkan gimana caranya menekan suatu biaya dengan peralatan yang ada, itu juga perlu, karena di era sekarang ini adalah di bidang IT atau bidang NOC ini mungkin peralatan itu sangat mahal. Nah, itu mungkin kita bisa melakukan penekanan atau melakukan pembuatan substitusi ya. Jadi kayak melempar atau melakukan pemotongan pada bidang-bidang tertentu untuk menekan biaya di IT itu. Itu skill apa yang harus dimiliki jika ingin menjadi NOC profesional? Oke, kalau NOC profesional skill apa? Pastinya tekad ya, tekad yang kuat, mental, terus gak bingung, karena di era sekarang ini sumber informasi itu banyak. Kita bisa tanya AI, kita bisa tanya-tanya di forum atau forum komunitas yang di bidang jaringan juga. Nah, lalu skill yang kedua adalah komunikasi, karena NOC itu tidak bekerja sendiri, mereka bergantung pada layer-layer lainnya. Misal kita yang ada di back office, kita harus tanya ini gimana untuk set di sini, apakah sudah oke, apakah sudah perangkatnya menyala, atau sudah posisi ready untuk dikonfig seperti itu. Oke, pertanyaan keenam ya adalah bagaimana peluang karir NOC di masa depan? Peluang karir di masa depan ini mungkin sangat terbuka lebar ya, karena perluasan dunia digital juga yang dimana membutuhkan internet juga pastinya, dan
perusahaan-perusahaan ISP dan perusahaan-perusahaan korporat yang bergerak di bidang digital pasti membutuhkannya. Karena NOC ini juga tulang punggung ekonomi mereka untuk terhubung di dunia digital juga secara baik ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari wawancara tadi adalah profesi NOC sangat penting di era digital karena bertugas menjaga jaringan tetap stabil dan aman. Pekerjaan ini memiliki peluang kerja ke depan tetapi membutuhkan skill dan kesiapan yang tinggi. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Gavin Megandara dari Sekolah SMK Telkom Malang, jurusan TKJ kelas 4, TKJ 4, kelas TKJ 4. Di sini saya ingin mewawancarai siapa? Seperidu. Ya, di sini saya ingin membahas tentang perkembangan ekonomi di bidang IT. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa pemicu utama disrupsi yang mengubah kondisi dulu menjadi sekarang? Sebenarnya kalau perubahan perubahan kerja, ya sebenarnya kalau perubahan kerja sih mungkin kalau secara garis besar nggak terlalu kelihatan ya, karena kan kita itu memang kan kondisi makronya kan juga lagi nggak bagus ya. Dan aku rasa nggak hanya industri IT aja yang terdampak, aku rasa hampir semua, bahkan UMKM pun terdampak juga kena makro yang menurut saya sih kurang bagus. Sampai dari tahun lalu pun kan juga masih belum bagus. Nah, kalau dari kita sih kita step by step kita itu mesti progresif lah. Secara pertumbuhan, secara kinerja itu harus progresif, dan kita tentukan goals yang itu pasti dan terukur kayak gitu. Itu sih buat ngadepin perekonomian saat ini ya, karena industri IT itu sebenarnya terus berkembang, tapi karena ini juga berkembang, tapi ini juga persaingan juga semakin tinggi kayak gitu. Nah, otomatis ya dari kita sendiri ya kita harus terus bertumbuh step by step. Kita nggak bisa sih kita ngomongin langsung loncatan kayak gimana gitu, kayaknya belum ya, tapi step by step kita pasti better lah kayak gitu. Terus buat pertanyaan kedua itu lebih ke dampak sosiologisnya. Itu bagaimana perubahan tersebut memengaruhi pola hidup, pendapatan atau mentalitas buat para pekerja? Oke. Jadi gini, kalau kita ngomongin ini ya, kita ngomongin goal dulu ya. Jadi kan sebenarnya kalau makro itu, jadi gini, kita sih di sini kebetulan kita open ya, ketika kondisi makro itu kurang bagus itu ya kita ngomong apa adanya bahwa memang kondisi makronya kurang bagus. Sedangkan tantangan kita ke depan harus seperti apa? Itu kita selalu share dengan semua karyawan apalagi yang terkait. Kalau di kita kan mungkin ada divisi marketing, ada divisi ada NOC, ada finance dan kawan-kawan, di mana semua itu sebenarnya punya tanggung jawab ekonomi. Nah, jadi kita semua share bahwa ini loh kendalanya di luar seperti ini. Oke. Kita sangat terbuka untuk beride. Kita sangat terbuka untuk brainstorm dari semua teman-teman, baik itu dari marketing, karena jadi gini, pintu uang masuk, anggapnya gini, manajemen keuangan itu tidak hanya sisi finance, tapi semua itu sebenarnya terkait dengan manajemen keuangan, baik itu ekonomi yang kalau tadi kamu bilang masalah ekonomi ya, ekonomi. Jadi dari marketing mungkin marketing divisi yang dia berfungsi untuk mencari uang masuk itu. Oke, terus lanjut ke pertanyaan ketiga.
Kira-kira bagaimana siswa sebagai calon lulusan SMK menyikapi tren ini agar tetap kompetitif di masa depan? Oke, kalau teman-teman SMK atau bukan untuk kompetitif ya? Iya. Sebenarnya ya first ya, itu pasti hard skill ya. Hard skill, jadi semisal Mas Kevin fokusnya di jaringan, ya udah hard skillnya emang harus mumpuni di hard skill. Terus yang kedua adalah mentality memang, karena jadi gini, pada dasarnya mungkin saya sedikit cerita ya, bahwa pada dasarnya era sekarang itu makro kita sangat cepat berubah, dan otomatis itu juga berdampak ke mikro, ke perusahaan, yang mana artinya perubahan-perubahan itu terjadi sangat cepat, baik itu secara dinamika hard skill maupun soft skill kayak gitu. Nah, makanya yang perlu ditekankan adalah hard skill Anda boleh bagus dan memang harus bagus, ini kayak gitu. Yang kedua, selain hard skill Anda juga harus punya soft skill yang mumpuni. Soft skillnya apa sih? Kalau zaman sekarang yang pasti Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena pada saat Anda bekerja, Anda itu masuk di dalam 3 generasi yang berbeda. Jadi karena adanya gap generasi ini, makanya Anda harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan 3 gap yang mungkin di atas Anda. Yang itu juga that's not easy. Ya mungkin itu saja untuk interview saya dengan Bapak Brido. Ya, Pak. Saya Raja Kabupaten Mekandara izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era new ekonomi, makin banyak orang memilih jalur freelance sebagai wujud kemandirian dalam bekerja. Fleksibilitas waktu, peluang global, dan kebebasan berkreasi jadi daya tarik utama. Namun, di tengah perubahan yang begitu cepat, nilai luhur dalam filosofi Jawa dapat menjadi kompas moral agar perjalanan profesional tak berakar pada kebijaksanaan dan keseimbangan. Sebagai kesimpulan, perkembangan dunia kerja di era digital menuntut kita untuk siap beradaptasi dengan sistem remote yang semakin umum digunakan. Kemampuan networking menjadi kunci untuk memperluas peluang dan membangun karir yang lebih baik. Selain itu, kita juga harus memiliki time management yang disiplin agar pekerjaan tetap teratur dan produktif. Menjaga work-life balance penting agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga di tengah kesibukan. Terakhir, membangun portofolio yang kuat akan membantu menunjukkan kualitas dan kompetensi kita di dunia kerja. Dengan kombinasi semua hal tersebut, kita dapat menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan di